Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NPM 2201080003. Di sini saya akan menyampaikan sebuah esai tentang informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam lingkup biologi. Nah, di biologi itu sebagai ilmu mempelajari kehidupan dan organisme-organisme di bumi menghadapi tantangan yang sangat besar terkait dengan kompleksitas sistem kehidupan. Di dalamnya itu terdapat berbagai variabel yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, ketidakpastian itu adalah hal yang sangat umum dalam biologi, baik dalam skala mikro atau misalnya bagaimana gen menentukan sifat organisme maupun skala makro, misalnya dalam perubahan iklim terhadap ekosistem. Nah, tujuan dari pembuatan esai ini itu untuk menyelidiki bagaimana informasi di ruang biologis dapat digunakan untuk mengurangi panas, menelaah penelitian informasi dalam berbagai bidang biologi seperti genetika, biologi, bioteknologi, dan kedokteran, serta bagaimana informasi yang dikumpulkan melalui penelitian dapat mengurangi ancaman yang ada, meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan kita sendiri, dan memungkinkan pengembangan keputusan yang lebih efektif dalam berbagai bidang konteks praktis. Nah, ketidakpastian dalam biologi berasal dari berbagai sumber. Nah, salah satunya itu kompleksitas hidup itu sendiri. Selain itu, ketidakpastian dalam biologi juga muncul dari keterbatasan teknologi dan metode analisis yang tersedia. Meskipun teknologi telah maju pesat, namun kita masih jauh dari memahami seluruh aspek kehidupan dengan sempurna. Beberapa proses biologi seperti mekanisme molekuler yang terlibat dalam metabolisme atau sistem imun masih belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, tanpa adanya informasi yang memadai, kita hanya bisa membuat dugaan dan prediksi yang terkadang jauh dari kebenaran. Selanjutnya, informasi sebagai alat pengurangan ketidakpastian. Di ketidakpastian yang kompleks ini, informasi yang diperoleh dari penelitian ilmiah berperan sebagai sarana yang penting untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam ruang lingkup biologi, informasi tidak hanya terbatas pada data atau angka, tetapi juga mencakup pengetahuan yang lebih luas, termasuk teori, model, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme biologi. Terus yang selanjutnya itu ada peran informasi dalam genetika. Salah satu bidang dalam biologi yang sangat dipengaruhi oleh informasi adalah genetika. Genetika itu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat-sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memahami bagaimana informasi genetik disampaikan ke dalam sel. Terus selanjutnya itu penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 membuka era baru dalam genetika. DNA yang terdiri dari pasangan basa nukleotida menyimpan informasi yang sangat kompleks yang mengatur segala aspek dari organisme. Nah, sebagai contoh dalam konteks kedokteran, yaitu pemahaman tentang genetika telah memungkinkan kita untuk memahami penyakit genetik dan mutasi yang terjadi pada DNA. Selain itu, informasi dalam bidang genetika juga telah memberikan kontribusi besar dalam bidang bioteknologi dan rekayasa genetika. Penelitian genetik seperti yang dilakukan dengan CRISPR-Cas9 memungkinkan ilmuwan untuk secara langsung mengubah informasi genetik organisme, membuka kemungkinan baru untuk memecahkan masalah kesehatan, ketahanan pangan, dan konservasi spesies. Ada beberapa ketidakpastian terkait pemahaman kita tentang fungsi genetik dan bagaimana cara kita dapat memodifikasi dan mengendalikan proses biologis, yaitu yang pertama ada pemahaman mekanisme genetik, yang kedua pengobatan dan dipersonalisasi, yang ketiga rekayasa genetik. Selanjutnya, peran informasi dalam ekologi. Ekologi itu mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan mereka. Informasi ekologi yang dikumpulkan melalui survei lapangan, citra satelit, dan pemodelan matematis membantu mengurangi ketidakpastian dalam memahami dinamika ekosistem.
Yang pertama itu pemantauan perubahan lingkungan, yang kedua manajemen spesies invasif, yang ketiga konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, informasi tentang spesies invasif yang tidak juga penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan ekosistem. Yang selanjutnya, informasi dan bioteknologi dan kedokteran. Informasi dalam bioteknologi dan kedokteran itu dua bidang lain di mana informasi dalam biologi sangat berperan untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam bioteknologi, informasi genetik yang diperoleh melalui riset molekul telah memungkinkan penciptaan berbagai produksi bioteknologi, mulai dari obat-obatan, vaksin, hingga tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap hama atau penyakit. Dalam bioteknologi, informasi genetik dan molekuler menjadi dasar pengembangan produk inovatif. Di bidang kedokteran, informasi klinis memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih efektif, yaitu seperti penemuan obat dan vaksin, peningkatan ketahanan pangan, diagnosis dan pengembangan presisi. Nah, kesimpulan dari esai di atas itu, informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam ruang lingkup biologi. Di tengah kerumitan dan dinamika kehidupan, informasi yang telah diperoleh melalui penelitian dan eksperimen ilmiah memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami berbagai proses biologis. Dalam bidang genetika, ekologi, bioteknologi, dan kedokteran, informasi tidak hanya membantu mengurangi ketidakpastian, tetapi juga memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik di tingkat individu, masyarakat, maupun dunia. Oleh karena itu, pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang lebih tepat adalah kunci untuk memahami dan mengolah tantangan biologis yang kita hadapi, serta memperkecil ketidakpastian dalam ilmu biologi itu sendiri. Itu tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.